Selanjutnya insya Allah kita akan mendengar pemateri berikutnya, Dr. Saiful Bahri MA. Beliau dari Asia Pacific Community for Palestine. Silakan Ustaz. Tema kita kemenangan Suriah, pintu menuju bebasnya Al-Aqsa. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap panitia dan para penyelenggara kegiatan ini, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberkahi, yang diberkahi oleh Allah, bukan hanya tempatnya, alladzi barakna haulahu. Kita berdoa mudah-mudahan segala aktivitas kita yang dikiblatkan semuanya untuk membebaskan Al-Aqsa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ba'da tahmid dan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejatinya Al-Fakir hanya ingin mengikuti diskusi ini, tetapi Ustadz Bakhtiar Nasir tadi meminta sedikit yang berkaitan dengan Palestina, yang mungkin sebagai tambahan dari yang sudah disampaikan para pemateri tadi. Sebenarnya Al-Fakir ingin mengungkapkan keterkaitan Indonesia dengan Palestina. Pada tahun 1404, kira-kira hampir 50 tahun sebelum Konstantinopel itu dibuka oleh Muhammad Al-Fatih, Muhammad Al-Thani, 1404 itu Sultan Muhammad I sudah mengirim delegasi ke Indonesia, bukan Indonesia ya tepatnya, wilayah Nusantara, masuk di situ Malaysia, Brunei, Singapura dan sebagainya. Dan hasil dari tim yang dikirim beliau menyimpulkan bahwa perlu dikirim delegasi Daiksi. Dari itu dikirimlah 9 orang yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu ke Indonesia, ke wilayah Nusantara, dipimpin oleh Maulana Malik Ibrahim, yang kemudian kita kenal dengan Sultan Gresik. Jadi beliau itu resmi utusan Sultan Muhammad I sebelum Konstantinopel dibuka oleh Muhammad Al-Thani yang kita kenal dengan Muhammad Al-Fatih, bersama Maulana Malik Ibrahim yang wafat di Gresik pada tahun 1419. Itu dikirim oleh beliau asli orang Turki. Bersama beliau dikirim dokter Maulana Ishaq, pakar tafsir Maulana Jumadil Kubra, ada orang Palestina, ada orang Iran. Itu ada multi kewarganegaraan kalau sekarang, yang kemudian nanti kita kenal dengan Wali Songo. Jadi kita mengira tadinya bahwa Wali Songo itu adalah orang Indonesia. Bukan, Wali Songo itu adalah penyempurna misi dakwah yang selama ini disebarkan dengan berbagai cara, melalui perdagangan, melalui pernikahan dan sebagainya. Ini melihat Turki Utsmani bahwa di timur jauh di sana ada potensi kebaikan. Dikirimlah delegasi pertama 1404 di bawah pimpinan Maulana Malik Ibrahim yang pakar irigasi. Kenapa pakar irigasi dan pertanian? Karena Indonesia atau Nusantara itu adalah rawa-rawa. Keberhasilan delegasi pertama yang 9 ini akhirnya diikuti oleh delegasi berikutnya. Tetapi ada kolaborasi yang cukup menarik. Generasi berikutnya itu bukan dikirim lagi dari Istanbul. Mohon maaf, bukan Istanbul, karena Istanbul belum dibuka pada waktu itu, Konstantinopel. Pemerintahannya itu ada di sebelah utara Istanbul. Nah, di generasi kedua ini dikirimlah Ali Rahmatullah, putra gubernur Myanmar sekarang. Itu di wilayah kerajaan Mongol yang ada di India, dinasti Mongol. Kolaborasi antara dua kekuatan Islam ini, lahirlah Wali Songo berikutnya. Jadi jumlah Wali Songo itu jumlahnya stabil. Jika ada satu orang yang mundur, digantilah berikutnya. Saya ingin membicarakan ada 2 wali yang dikirim oleh Sultan Muhammad I, dan kesempatan mereka itu punya kongres tahunan. Itu ada 2 yang asalnya dari Palestina, yaitu Sunan Gunung Jati dan Sunan Kudus. Jadi Sunan Kudus khususnya, yang pakar militer dan ahli perang, itu asli orang Al-Quds. Asli orang Al-Quds yang ditugaskan oleh Khalifah untuk datang ke Indonesia, dan kemudian beliau menetap di kota Kudus. Bahkan demi mengobati kerinduannya, dinamakan kota itu dengan kota Kudus. Dan kalau kita ke sana, lihatlah nama masjidnya. Apa nama masjidnya Ustaz? Masjidil Aqsa.
Nah, keterkaitan inilah yang perlu kita pupuk, bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka, keterkaitan kita dengan bangsa Palestina itu sangat kuat sekali. Dan kolaborasi antara multi kewarganegaraan, karena Sunan Kudus yang orang Palestina ini dikawal oleh 2 orang yang adalah orang Cina. Jadi dikenal dengan Tiling Sing. Tiling Sing itu adalah pakar wushu, dan Sung Ging An itu pakar ukir. Makanya di sana ada tempat namanya Sung Ging An dan Kiai Tiling Sing. Nah, keterikatan sejarah ini terus, generasi keempat datang, kemudian campuran dengan orang pribumi, terus sampai jumlah semuanya yang kita kenal Wali Songo ini terhenti kepada perlawanan ketika datangnya Portugis melalui pintu Sunda Kelapa. Itu juga andil perlawanan oleh para ulama yang dikirim oleh Sultan Muhammad I itu. Nah, ini kita memiliki kesamaan bahwa sunan-sunan ini, para orang-orang yang dikirim oleh khalifah untuk menegaskan bahwa fungsi penyebaran dakwah ini juga harus diikuti dengan ahlinya yang akan mengawal ini. Kemudian datanglah perlawanan sampai kemudian, kenapa era sunan-sunan ini kemudian berakhir? Karena disebutkan dengan jihad yang sesungguhnya pada waktu itu melawan penjajahan Portugis. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Fakir ingin juga sedikit, ada banyak hal kita selama ini menganggap konflik Palestina, Suriah itu lebih sering kita menggunakan konflik. Konflik itu dilahirkan dari 2 orang yang berseteru. Sama, pada saat kita dijajah Belanda, itu kita tidak akan rela ini konflik antara bangsa Indonesia dengan bangsa Belanda. Bukan konflik, karena kita sedang dijajah, maka kita terjebak juga. Kalaupun terpaksa kita sebut ini sebuah konflik, maka konfliknya itu sudah multidimensi. Pendekatan kemanusiaan itu bisa kita lakukan. Cuman karena sekarang ini adalah pendekatan ideologis, kita sebagai umat Islam itu harus lebih kental bahwa keterkaitan kita dengan Al-Aqsa itu lebih dari sekedar keterkaitan kita dengan sebongkah tanah di sana yang sekarang sedang diduduki oleh Israel. Tetapi semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu punya kaitan dengan Al-Aqsa. Entah dia diutus di sana, berdakwah di sana, atau sekedar transit, semuanya pasti sholat di Masjidil Aqsa. Itu keterkaitan yang sangat luar biasa. Pada saat sekarang itu dilecehkan oleh orang-orang Zionis, maka kita punya keterpanggilan untuk ke sana. Nah, sekarang kalau kita saksikan Syria atau Biladus Syam yang tadi dikatakan, itu juga sama. Biladus Syam itu ya Palestina. Sekarang kita dikotak-kotakan. Kalau kita sekarang googling dengan internet, itu kita mencari asal kata Palestina, itu tidak ada yang berpihak dengan kita. Berarti kita cuma punya medan jihad yang baru, jihad intelektual. Perbarui sejarah-sejarah. Kalau kita di perang dunia maya, itu kita kalah dengan orang-orang Zionis itu. Kenapa? Karena lebih dari 183 negara itu mengirim pakar-pakarnya untuk membentengi kebutuhan mengkooptasi oleh Al-Aqsa. Sekarang siapa pakar-pakar umat Islam yang dikhususkan untuk membentengi oleh Al-Quds? Selain Syekh Raid Salah yang kemudian menyadarkan kita bahwa Al-Quds itu dalam bahaya. Kenapa? Karena satu-satu sejarah itu dihapus, sehingga nanti kita tidak tahu mana itu Haid Buraq, mana itu pintu Al-Magharibah. Itu sudah tidak ada, dihapus, berubah menjadi pintu ratapan. Pada saat kita ke sana, lihatlah orang-orang ke sana dengan satu paket umroh pergi ke sana, tidak ada konflik di sini. Kita di sini aman-aman saja. Itu yang terjadi, sehingga kita mengatakan, oh itu mah konflik antara orang Palestina dengan orang Yahudi. Dipatahkan. Sama halnya dengan Gaza, kita itu dipisahkan nanti. Nanti Gaza dan Al-Aqsa dipisahkan lagi, itu urusan mereka. Syria itu urusan lagi. Sama dengan urusan-urusan umat Islam. Kita dipatahkan, diputus-putuskan antara satu link dengan yang lainnya supaya kita lemah. Dan saudara kita di Syria, itu ma'asyadul fitnah. Fitnah yang sangat luar biasa, karena yang hak dijadikan batil, yang batil juga dijadikan hak. Maka Al-Fakir akhiri saja, kita hanya bisa melalui apa yang kita bisa bantu dengan saudara kita supaya pintu Al-Aqsa segera dibuka dan kita bisa sholat Jumat di sana. Umat Islam meraih kemenangannya melalui pembebasan Syria sekarang. Aku qauli hadza, jazakumullahu khairan. Mohon maaf jika
ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Dr. Saiful Bahri atas pemaparannya. Ternyata saya juga baru dapat pencerahan dari sejarah bahwa ternyata keterkaitan Indonesia dengan Palestina ini adalah keterkaitan yang sudah sangat lama sekali. Bahwa Kudus ternyata dikasih nama Kudus itu sangat erat kaitannya dengan Al-Quds yang ada di Filistin, dan masjid yang ada di Kudus juga namanya Masjid Al-Aqsa, subhanallah. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemateri terakhir kita, Ustadz Bakhtiar Nasir dari Spirit of Aqsa dan MIUMI. Fadhal, masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la haula wa la quwata illa billah. Ada riwayat yang menyatakan bahwa salahul ummah bisalahi ahli Syam. Lurusnya, bagusnya umat Islam di dunia ini bergantung pada lurus dan bagusnya orang Syam. Kalau kita bicara Palestina misalnya, bayangkan dalam kondisi peperangan, kita tinggal di Palestina atau kita tinggal di Suriah. Kira-kira Anda pilih yang mana? Kondisinya saat itu daripada tinggal di situ kita dibunuhin, makanan susah, perang gak punya senjata, toh kita dibolehkan hijrah, berhijrah atau tetap? Pilih yang mana? Mudah-mudahan gak terjadi sama kita. Tapi di situ nanti akan dilihat apakah kita pecundang atau kita sungguh-sungguh orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang di Syam, orang di Palestina dan di Suriah berprinsip bahwa tanah ini tanah milik umat Islam sedunia, dan saya tidak boleh tinggalkan amanat umat Islam sedunia untuk menjaga tanah suci mereka umat Islam sedunia di sini. Coba bayangkan seandainya cara berpikir itu tidak ada pada mereka, hanya memikirkan perut dan tempat naungan. Selama itu yang ada di kepala orang Syam, maka rusak semua umat ini. Padahal bumi Syam ini adalah bumi pertarungan akhir zaman. Dan sekarang ini kita sudah berada di penghujung periode keempat umat Muhammad SAW dalam sejarah. Benar, ini memang sudah permulaan daripada malhamah, perang besar yang digambarkan dalam hadis Nabi SAW. Saat itu Nasrani mempunyai 80 bendera. Setiap bendera didukung oleh 12.000 tentara. Dan di situ pertarungan akan dimulai. Ini semua sebuah proses. Dan kita yang hadir di sini, ya walaupun cuma segini, kata cuma saya tidak ingin katakan sedikit, tetapi pada akhirnya memang cuma sedikit orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemuliaan itu, untuk mendapatkan keberkahan ardul barakah allazi barakna haulahu. Pada akhirnya orang-orang terpilih yang akan sungguh-sungguh mendapatkan keberkahan dari langit. Nah karena itu pelihara selalu ruh jihad, ruh perjuangan. Sulit dibayangkan kondisinya saat ini. Ada 7 titik yang awalnya dikuasai oleh tentara negara Bashar Assad, tetapi sekarang beralih di 7 titik penting yang tadinya tidak mungkin bisa dimasuki,
minimal ada satu katiba atau dua kataib, atau mungkin sekarang sudah berkembang menjadi kataib-kataib yang lebih dari 2 atau 3. Sebuah markas-markas perjuangan para mujahidin yang ada di sana. Percayalah, walaupun sekarang peristiwa peperangan ini sudah berlanjut sampai 2 tahun lebih, jangan pernah surut perjuangan dan niat untuk berjuang, karena pertolongan Allah itu tidak pernah telat. Sehingga para mujahidin di sana bersyukur. Mungkin keterlambatan yang terjadi, perbedaan di Suriah dengan Arab Spring lainnya, kenapa ini agak-agak lambat? Karena memang kasus yang terjadi di Suriah tidak sama dengan kasus yang terjadi di Mesir, Libya, Tunis, Yaman dan lain-lain. Ini khusus kasusnya memang. Dan ini memang sudah mulai memasuki pintu gerbang pertarungan akhir zaman. Karena itu, melihat peta Syam saat ini, jangan hanya mengandalkan sudut pandang politik ansih atau militer ansih. Jangan, kita akan sesat. Para pengamat di dunia ini cuma punya 2 angle ketika mengamati konflik-konflik yang ada di dunia ini. Satu, kemana kebijakan luar negeri negara-negara kuat, negara-negara besar di dunia ini. Yang kedua, kepentingan apa yang bisa diperoleh untuk maslahat negerinya sendiri. Dan pastinya mereka tidak akan pernah membaca teks-teks syariat. Kalau yang sudah bisa bahasa Arab, ketik aja itu di Google, Fadailus Syam. Itu mulai dari yang belum disyarah hadisnya, belum ditashih, sampai yang sudah dalam bentuk PDF itu ratusan halaman, kita sudah bisa membaca teks-teks syariat yang informasinya akan melampaui pemikiran para pengamat. Tadi Ustadz Muhendri dari Kispa sudah mendahuluinya, jadi saya sekarang coba masuk kepada sedikit persoalan teknisnya. Sungguh, ini sudah pertarungan. Pertarungan untuk membedakan mana hak, mana batil. Itu nanti di sana itu patoknya, itu ditancapkan. Yang mana hak, mana batil. Jadi sekarang ini betul-betul menjadi batu ujian bagi kita semua. Saya lihat SMS kalangan pejuang, para asatis pun agak-agak mulai simpang siur belakangan ini, terutama terkait mengomentari terbunuhnya Syekh Ramadan Al-Buti. Itu saya akan bicara di akhir nanti. Katakanlah ini statement saya dari MIUMI atau atas nama Forum Indonesia Peduli Syam, agar kita tidak terlalu jauh terperosok dalam fitnah sehingga terjadi perpecahan. Begini, sedikit ini mungkin ilmu ta'wil ini, tadabbur hadis. Saya masih mencoba mencermati konteks kekinian. An-Nasyam ardul mahsyar wal mansyar. Bahwa bumi Syam itu akan menjadi tempat pengumpulan dan tempat pemencaran. Gitu-gitu kira-kira. Ada banyak pertanyaan tentang hadis ini. Tetapi dalam syarah yang agak mendekati, dan saya coba memilih pendapat ini, bahwa nanti akan terjadi fitnah, dan gelombang fitnah itu berangkat pertarungan dari Yaman, dan semuanya nanti akan berkumpul di Syam. Dan informasi tentang keutamaan Syam bahwa kalian nanti akan terpecah menjadi 3 pasukan besar di muka bumi, wahai umat Islam. Pasukan Irak, pasukan Syam, dan pasukan Yaman. Saat Rasulullah masih hidup sudah berbicara seperti itu. Dan sahabat kemudian bertanya, "Aina nahnu ya Rasulullah?" Kami harus pilih yang mana ya Rasulullah? Bergabung dengan yang di Syam. Ada panjang riwayatnya juga tentang ini, tapi konkretnya bahwa ini memang sudah mulai proses
pengumpulan dan penyatuan. Dan sekaligus juga nanti ini mulai tempat pemencaran antara hak dan batil ini mulai terpisah. Memang setelah ikut campurnya Amerika dalam urusan ini, Syiah Nusairiyah Al-Alawiyah itu sepertinya mendapatkan vitalitas untuk memecah kembali umat Islam dari situ. Dan orang-orang Syiah kemudian menyebarkan isu bahwa lihat, itu bukan Jaisul Hur, bukan tentara pembebasan. Mereka adalah agen-agen Zionis yang bekerja sama dengan liberalis dan bekerja sama dengan pasukan kafir. Orang ini berarti nggak ke lapangan, nggak tahu kondisi yang sesungguhnya. Mungkin teman-teman dari HASI sudah bolak-balik, dari ACT juga sudah bolak-balik, dan insya Allah nanti tim bumisyam.com harus berangkat melihat kondisi lapangan. Tapi sebelum berangkat harus khatam dulu itu ngaji hadits Fadailus Syam, supaya opininya tidak tergiring pada opini politik internasional, supaya opini yang Anda bawa itu berdasarkan nusus syar'iyyah, supaya tidak kacau. Dan saya dukung, dan perlu diketahui juga sudah berdiri di Indonesia ini Forum Indonesia Peduli Syam, dan saya dijeblosin di situ sebagai tumbalnya oleh anak-anak untuk memimpin ini, sekaligus juga bersama Ustadz Saiful di Aspak. Saya juga sebagai salah satu pendiri Asia Pacific Conference. Tapi kita juga semua bersatu, bagian tidak terpisah. Dan setelah ini kita juga berjanji harus digaungkan terus. Saya baru pulang dari Makassar jam 1 malam. Tadi dijemput lagi jam 3:30 untuk kuliah subuh. Dan sekarang sudah sampai lagi di sini, alhamdulillah. Di daerah itu miskin informasi tentang seperti ini. Dan insya Allah FIPS harus buka perwakilan di seluruh Indonesia. Dan bumisyam.com harus menjadi pemersatu semua informasi, terutama yang berkaitan dengan Syam. Yang kedua, masalah Syekh Ramadan Al-Buti. Kalau kita bicara ulama harus hati-hati. Jadi memandang perilaku dan tindak tanduk ulama ini jangan disamakan dengan prajurit biasa. Ada juga kibarus sahabat yang terpaksa tetap harus tinggal di Mekah. Bukan berarti dia tidak mau hijrah atau takut berhijrah. Tetapi Rasulullah dan para sahabat akan kehilangan informasi dari pusat kekuasaan di Mekah kalau semuanya berangkat ke Madinah. Saya sedang tidak ingin membenarkan, tapi saya coba ingin bukakan cara berpikir. Dan dalam soal kepemimpinan di dalam Islam kita juga mesti berhati-hati. Khalid bin Walid yang digelari Saifullah itu ditunjuk pemimpin oleh Rasulullah dalam beberapa peperangan. Padahal kalau baca surah Al-Kafirun kadang-kadang belibet itu. Tetapi memang Rasulullah SAW dalam menempatkan seseorang itu tahu di mana tempatnya. Termasuk Usama bin Zaid. Dalam kisah peperangan Rasulullah SAW di akhir kisahnya, di akhir sirah itu kan ada kisah tentang Jaish Usama bin Zaid, anaknya Zaid, panglima Islam. Umar bin Khattab pernah marah-marah, kenapa Usama yang umurnya baru 16 atau 17 tahun, bahkan ada riwayat mengatakan baru 14 tahun, memimpin kita dalam peperangan. Sampai Umar bin Khattab sempat berkata, Yar asuna sobiyuna, kok yang menjadi pemimpin kita ini sekarang anak kecil dari kalangan kami. Rasulullah berkata kepada Umar bin Khattab, kalau kamu ingkari khaliqah daripada Usama, berarti kamu ingkari khaliqah ayahnya. Kata-kata khaliqah di sini memang ada gen kepemimpinan, ada gen al-qiyadah pada Usama sebagaimana dimiliki oleh ayahnya yang bernama Zaid. Berkaitan dengan Syekh Ramadan Al-Buti.
Kita sama-sama tahu keilmuannya, integritas keulamaannya. Alhamdulillah saya ditakdirkan sudah pernah mengunjungi juga majelis beliau di Masjid Umayyah, dan kita semua juga sudah baca buku-bukunya. Bu, integritas keilmuan beliau, integritas perjuangan beliau dari awal saya tidak pungkiri. Dan beliau memang orang yang tidak terlalu cepat memilih kelompok. Yang kedua, Anda tahu betapa kejamnya Asad dan tentaranya itu. Seandainya di sini ada ulama, lalu diancam kalau kamu keluar, semua keluargamu tak bunuh semua. Kira-kira dia pilih mana? Pilih menetap atau keluar? Ini sebuah perkara sulit memang. Bahwa kemudian ada kecaman dari berbagai pihak tentang sikap-sikap beliau yang tidak memihak kepada mujahidin di Indonesia khususnya. Menurut saya, kita di Indonesia ini tetaplah jaga persatuan ini. Jangan sampai polemik kita seputar ini membuat Bashar tertawa dua kali. Sudah menjadikan dalam teori Sun Tzu barangkali, sejak awal barangkali Al-Buti dijadikan sebagai spionase mati. Dan sudah tidak dibutuhkan lagi seperti Soeharto tidak dibutuhkan lagi oleh Amerika. Karena komunisme sudah selesai, karena Bashar minta dialog juga sudah tidak bisa lagi, dan kekuatan Jaisulhur semakin berkembang, dia perlu tumbal-tumbal baru untuk strategi ini. Maka dengan membunuh Al-Buti, dengan semua kejanggalan-kejanggalannya, kejanggalan dalam pembunuhan ini, maka dia berhasil membuat semacam pemecah belah isu di tengah umat Islam di dunia ini. Nah, karena itu dalam konteks keindonesiaan kita harus bersabar menyikapinya. Jangan sampai kemudian perpanjangan tangan Syiah Nusairiyah Alawiyah di Indonesia ini kemudian semakin mendapatkan vitalitasnya untuk memecah belah umat Islam di sini. Karenanya bumisyam.com itu berkewajiban untuk segera berangkat. Yang udah berangkat siapa? Abu Abdillah dan Abu Hafidh. Berangkat 23 Maret. Hari ini. Oh, ini Sabtu ya. Mestinya izin dulu dia sebelum berangkat ke saya itu. Bisa dianulir di keputusannya ini. Baik. Ini harus mendapatkan data yang bersifat investigatif di lapangan. Makanya tadi saya katakan harus khatam dulu itu baca bab Fadhailus Syam supaya tidak terbawa oleh opininya sendiri. Dan di kalangan ulama atas juga saya kemudian jadi sibuk ini menjawab SMS. Gara-gara sembarang berita kemudian dilancarkan ke lapangan, jadi arusnya ini agak berat ini. Kepada kawan-kawan di media, berita itu kadang penting tapi kadang-kadang cocok nggak ini, sama ketika suami sama istri lagi ribut, masing-masing ngadu sama anaknya, disebarin informasi, jadi kacau nggak rumah tangga ini. Nah, khususnya dalam persoalan yang penuh fitnah ini, ardul mahsyar wal mansyar ini, kita perlu berhati-hati menyikapinya. Saya kira untuk sementara saya lebih memilih sikap para ulama Syam dalam menyikapi persoalan Al-Buti. Jangan terbawa arus kepentingan-kepentingan atau arus pemahaman kita yang baru sedikit ini sehingga kemudian bisa memecah belah konsentrasi umat. Dan sekarang saya berharap mudah-mudahan informasi-informasi tentang Syam khususnya itu bisa disebarkan lebih luas lagi, dan Forum Indonesia Peduli Syria, Peduli Syam mudah-mudahan bisa diperluas lagi ke beberapa daerah. Karena semalam di Makassar seperti Anda ketahui, Makassar ini adalah kota Syiah terbesar kedua setelah Bandung. Semalam saya sudah kumpulkan beberapa tokoh dari beberapa kampus, kemudian kita mencoba mendialogkan. Yang penting kita harus tetap menjaga kedamaian
Anda gabung sama Damaskus, saya berada di Aleppo, kira-kira begitu. Jadi kalau di Indonesia, oke lah kita ketemu, perbedaan kita dalam pengetahuan dan akidah. Di Indonesia bukan zona perang, bukan Abdul Harb. Nanti kalau kita mau ketemu di sana. Insya Allah, Mas Imam berangkat tanggal berapa? Belum. Mudah-mudahan saya juga bisa berangkat dalam waktu dekat. Nah, kepada jamaah saya ingin tutup, man jahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang membekali pejuang, maka dia sama juga sedang berjuang. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.